Halo semuanya, jadi hari ini saya akan melakukan suatu praktikum yaitu Basic Hearing dan Vestibular Examination. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Aliza Rohana Putri, dokter yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Ibu Tuti. Ibu Tuti ya Bu. Ibu usianya berapa tahun? 66 tahun. Ibu pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu tinggal di mana? Di Bandung. Oh baik Bu. Ibu sekarang kesini datang ada keluhan apa ya Bu? Keluhan pendengaran. Oh gangguan pendengaran ya Bu? Iya. Di sebelah mana Bu? Sebelah kanan. Oh itu kerasannya gimana Bu? Nggak kedengaran? Nggak kedengaran sama sekali. Oh tidak terdengar ya Bu. Ibu apa merasa ada pusing atau rasa mau jatuh gitu? Suka ada, kadang-kadang suka begitu. Oh kadang-kadang suka begitu ya Bu. Baik kalau begitu hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran Ibu ya Bu. Iya. Biar kita tahu nih nanti kira-kira penyakit Ibu ini apa dan seberapa parah mungkin pendengaran Ibunya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya sekarang. Ya, ini terdengar tidak, Bu? Terdengar. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian telinga yang bermasalah, yaitu sebelah kanan. Sebentar ya, Bu. Ya, ini terdengar tidak, Bu? Tidak terdengar ya Bu ya? Tidak terdengar. Baik. Nah jadi apabila dilihat dari pasien tadi, ternyata pasien di telinga kanannya tidak bisa mendengar ya, baik itu pada bagian mastoid bone ataupun juga pada bagian dari external area. Sementara yang kiri ini normal. Berarti bisa diketahui bahwa rinenya itu positif di bagian kiri dan rinenya negatif di bagian sebelah kanan dari pasien. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan Weber test dengan menggunakan alat yang sama, garpu tala. Jadi garpu talanya di sini saya akan getarkan terlebih dahulu. Setelah garpu talanya digetarkan, saya akan meletakkan di bagian midline dari pasien. Dan nanti setelah di bagian midline dari pasien diletakkan, pasien bisa mendengarkan suaranya itu lebih keras ke arah mana atau sama saja. Ibu, ini suaranya sama saja atau lebih keras ke arah sebelah mana ya Bu? Kanan atau kiri? Lebih keras ke sebelah kanan. Lebih keras sebelah kanan ya Bu. Iya. Nah, jadi apabila dilihat dari pasien, ternyata pasien merasakan suara yang lebih keras ke sebelah kanan. Berarti lateralisasinya itu ke arah sebelah kanan. Nah, maka di sini berarti dapat disimpulkan bahwa terjadi gangguan pendengaran secara konduktif karena rasa dari suaranya itu bisa terdengarnya ke arah telinga yang bermasalah, yaitu telinga pasien sebelah kanan. Ini saya akan melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan suara. Nah, di mana pemeriksaan suara ini nanti akan digunakan juga jam tangan di sini untuk menutupi suara pada saat dilakukan pemeriksaannya supaya pasien itu tidak mendengar pada saat dilakukan pemeriksaan di salah satu sisi dari telinga. Nah, di mana saya akan memulai dengan telinga yang sebelah kiri dulu karena sebelah kiri ini tidak bermasalah. Ibu tolong tutup jam tangannya ini ke telinga Ibu di bagian sebelah kanan karena saya akan periksa telinga sebelah kiri dulu. Nah, Ibu nanti sebutkan apa yang saya sebutkan jika Ibu mendengarkannya ya Bu. Meja. Bola. Meja. Saya akan melakukan pemeriksaan di telinga yang bermasalahnya yaitu sebelah kanan. Ibu tutup di sebelah kiri ya Bu. Meja, Meja. bola, Bola. meja. Meja. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi sudah bisa dilihat bahwa telinga sebelah kanan ini ternyata pada saat saya memberikan suara bisikan itu tidak terdengar oleh pasien. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa gangguan pendengaran dari pemeriksaan suara ini pasien bersifat ringan ya, karena baru terdengar pada saat saya sudah berbicara biasa saja. Karena ada 5 tahapan, yaitu mulai dari bisikan dengan suara biasa, suara yang keras, sangat keras, dan hingga berteriak di dekat telinga pasien. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yaitu Romberg test. Nah, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk memajukan salah satu kakinya, yaitu kaki yang bagian sebelah kanan.
Nah, di mana nanti kakinya itu akan berhimpitan gitu antara bagian kaki sebelah kanan yang dimajukan dengan ibu jari kaki sebelah kiri akan berhimpitan dengan tumitnya, dan setelah itu nanti pasien diminta untuk menutup mata dan tangannya diposisikan seperti ini ke bagian dada. Jadi ibu tolong sekarang majukan kakinya ya bu, sebelah kanan ya ke depan berhimpitan dengan yang sebelah kiri. Nah, setelah itu ibu nanti boleh untuk tangannya seperti ini kan ya bu. Nah, lalu ibu lihat ke depan. Nah, terus tutup mata ibu ya bu. Nah, seperti ini ya. Jadi agak mau jatuh ke sebelah kanan, ke arah yang memang gangguan pendengarannya di sebelah kanan. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua. Yang berikutnya ya, dari pemeriksaan yang berdiri ini, yang keduanya itu adalah tandem gait test. Nah, di mana di sini pemeriksaannya masih sama, yaitu pasien akan memajukan kakinya kembali sebelah kanan dan nanti akan berhimpitan dengan kaki yang sebelah kiri di bagian ibu jarinya, tangannya disepertinikan kembali di bagian dada, disilangkan, dan setelah itu saya akan berjaga-jaga kembali di bagian belakang pasien. Pasien diminta untuk membuka mata dan tegak. Ibu tolong tegak ya bu ya, membuka mata, lalu ibu berjalan ya bu. Nah, seperti ini. Jadi pasien agak mau jatuh ke sebelah kanan juga. Berarti di sini mengalami gangguan pendengaran ke bagian sebelah kanan. Nah, selanjutnya saya akan membaca hasil audiometri dari pasien, yaitu hasil audiometri digambarkan dengan audiogram seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa yang berwarna merah yang di sebelah sini ini adalah bagian dari sebelah kanan. Sementara untuk bagian yang berwarna biru itu adalah bagian telinga sebelah kiri dari pasien. Nah, untuk mengetahuinya, di sini bisa dilihat juga bahwa pada bagian sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada pemeriksaan juga dari air conduction di bagian paling bawah yang dapat dilihat dengan garisnya itu yang berkelanjutan, tidak putus-putus. Sementara untuk bagian yang bone conduction-nya bisa dilihat bahwa garisnya ini putus-putus. Dan juga untuk bagian dari air conduction yang sebelah kanan itu lambangnya itu biasanya dengan lingkaran simbolnya. Lalu bagian sebelah kanan juga di bagian bone conduction-nya itu biasanya ditandai dengan adanya tanda seperti tanda panah. Sementara untuk bagian dari telinga sebelah kiri di sebelah sini itu bisa dilihat bahwa berwarna biru seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga untuk bagian dari bone conduction itu sama terletak di sebelah atas dan dimana di sini itu garisnya putus-putus. Sementara untuk bagian dari yang air conduction itu di bagian bawah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa garisnya itu dia berkelanjutan ya, tidak putus-putus. Dan bisa dilihat juga bahwa untuk bagian dari bone conduction yang di bagian atas ini tandanya dengan tanda seperti tanda silang, dan juga bagian bawahnya ini seperti tanda silang juga pada bagian pemeriksaan air conduction. Jadi bisa dibedakan antara audiogram yang telinga kanan dan telinga sebelah kirinya. Lalu yang bagian sebelah kanan ini untuk melihat normal atau tidaknya kita bisa lihat gitu bahwa di sini dari bone conduction dan air conduction-nya ini dapat dilihat bahwa dari bone conduction-nya ini masih berada dalam batas yang normal karena bagian dari bone conduction-nya ini masih di bawah 25 desibel. Sementara untuk bagian yang air conduction-nya di sebelah sini di bagian bawah itu di atas 25 desibel yang artinya itu abnormal. Nah, selain itu juga terdapat gap yang lebih dari 10 desibel, yaitu sekitar 25 desibel, dan itu menandakan juga bahwa ada gap gitu di sini. Kemungkinan besar juga dia abnormal karena kalau misalnya normal harusnya gapnya itu kurang dari 10 desibel. Nah, setelah itu untuk bagian telinga kirinya kita bisa lihat bahwa ini normal. Kenapa bisa normal? Karena di sini bisa dilihat bone conduction di bagian atas dan air conduction di bagian bawah itu sama-sama normal di bawah 25 desibel. Nah, untuk hasilnya berarti di sini karena dia itu yang bagian dari bone conduction-nya abnormal, sementara air conduction-nya itu normal. Nah, itu adalah gangguan dari konduksi gitu pada telinga. Jadi adanya gangguan konduksi telinga. Nah, untuk menghitung batas ambangnya juga kita bisa menjumlahkan saja pada frekuensi di bagian 500, 1000, 2000 dan 4000. Setelah itu jumlahkan di sini yang dihitungnya adalah yang air conduction. Yaitu ada 45 ditambah 50 tambah 50 tambah 45, yaitu 190. 190 dibagi 4, yaitu 47,5, dan 47,5 ini termasuk ke dalam derajat sedang, yang artinya pasien mengalami gangguan telinga konduksi bagian sebelah kanan dengan derajat sedang. Seperti itu. Terima kasih.